Perkenalkan, nama saya Jasmine, NIM 2022, NIM akhir 270. Di sini saya akan menjelaskan tema penting bagi hukum Indonesia, yaitu hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Tema ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan bagaimana tujuan hukum pemidanaan bisa tercapai dan bagaimana sistem pemasyarakatan di Indonesia berperan dalam hal tersebut. Hukum pidana Indonesia berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban sosial. Namun, pemidanaan tidak hanya sekedar memberikan hukuman semata, tetapi memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai. Salah satunya aspek penting dalam proses pemidanaan adalah sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku terpidana. Pada video ini, kita akan membahas hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan, serta bagaimana hal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat serta menetapkan sanksi atau pidana bagi pelaku. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana kita diatur dalam KUHP yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan mengalami perubahan di beberapa bagian. Di dalam KUHP, bertujuan pemidanaan dijelaskan dalam beberapa pasal yang mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jerah pada pelaku kejahatan, melindungi masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat, memperbaiki perilakunya. Ada beberapa tujuan pemidanaan menurut KUHP, antara lain yang pertama, pembalasan atau retributif. Hukuman diberikan sebagai pembalasan atau perbuatan yang merugikan masyarakat. Yang kedua adalah pencegahan atau preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Yang ketiga adalah rehabilitasi, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui pendidikan dan pembinaan. Yang keempat adalah restorasi, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pada korban. Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pemasyarakatan bukan sekedar tempat untuk menghukum, tetapi lebih pada upaya untuk membina narapidana agar bisa kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Menurut undang-undang tersebut, sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membimbing, mendidik, serta mempersiapkan narapidana agar dapat lebih diterima kembali ke masyarakat. Sistem ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para pidana. Berbeda dengan sekedar penahanan atau isolasi, pemasyarakatan juga memiliki pendekatan yang lebih humanis. Dengan para narapidana akan memiliki dan kesempatan untuk berubah dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Lalu bagaimana hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP? Sistem pemasyarakatan secara langsung mendukung tujuan pemidanaan, terutama dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks tujuan rehabilitasi, sistem pemasyarakatan bertindak sebagai instrumen yang menyediakan sarana bagi pelaku kejahatan, ya untuk mengubah perilaku mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ada ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan dan pendidikan narapidana yang bisa meliputi pelatihan, keterampilan, pendidikan agama, hingga konseling psikologis. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana agar mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah keluar dari penjara. Selain itu, pemasyarakatan juga mendukung pencegahan
atau preventif dengan memberi pembelajaran bagi narapidana tentang konsekuensi sosial dari tindak pidana yang dilakukan ini. Nih, bertujuan agar mereka menyadari kesalahan mereka dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Namun, penerapan sistem pemasyarakatan dalam praktiknya tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, seperti overkapasitas, kurangnya fasilitas yang memadai, dan keterbatasan dalam sumber daya manusia. Banyak lapas yang penuh sesak dengan fasilitas yang tidak memadai untuk pembinaan narapidana. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas pembinaan yang dapat diberikan kepada narapidana. Selain itu, ada juga masalah mengenai stigma sosial yang seringkali menempel pada mantan narapidana, yaitu menyulitkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Namun, meskipun ada tantangan, ada beberapa program pembinaan yang menunjukkan hal positif, seperti pelatihan keterampilan dan program-program pengembangan diri dan yang dijalankan oleh beberapa lembaga pemasyarakatan. Agar hubungan antara tujuan pemidanaan dan sosial pemasyarakatan bisa lebih optimal, kita perlu melihat tantangan yang ada dan mencari untuk meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan. Tantangan utama adalah pembenahan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas SDM di lembaga pemasyarakatan, serta penataan kembali prosedur dan sistem pembinaan agar lebih efektif. Dengan memperbaiki hal-hal tersebut, kita dapat mewujudkan tujuan hukum pidana dalam memberikan efek jerah dan sekaligus memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Hukuman berupa penderitaan kepada mereka yang melakukan kejahatan terkenal dengan sistem penjara baru dikenal pada zaman penjajahan yang dimulai dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan Indonesia atau golongan Bumi Putra yang dipidana dengan kerja paksa. Sedangkan untuk golongan Eropa Belanda berlaku penjara. Pada tahun 1917 lahirlah reklamen penjara yang tercantum pada Statblad 1919 nomor 708 tanggal 1 Januari 1918. Reklamen penjara tersebut menjadi dasar peraturan perlakuan narapidana dan cara penggolongan penjara. Namun, seiring dengan perkembangan terhadap hak asasi manusia, kemudian sistem kepenjaraan yang telah dianut selama masa penjajahan yang selanjutnya berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di negara di Indonesia merdeka mengalami perubahan menjadi sistem pemasyarakatan. Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan, sebenarnya ia suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus dijalankan pidana mereka. Istilah pemasyarakatan pertama kali muncul pada dalam pidato Dr. Saharjo pada penerimaan gelar doktor honoris causa beliau dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia, yakni dalam pidato mana beliau antara lain telah mengungkapkan rumusan tentang tujuan dan pidana penjara, yakni di samping menimbulkan rasa
derita dari terpidana karena hilang kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna, atau dengan perkataan lain, tujuan pidana penjaraan itu adalah pemasyarakatan. Menurut Mustafa yang mengutip pendapat dari Sanusi, Has menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan. Yang satu, pertama, tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah terseret, atau tidak boleh sebagai ditujukan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Yang kedua, ada tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakangan. Yang ketiga adalah narapidana hanya disatukan pada pidana hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya. Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan hanya diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakat, diharapkan hukum saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, menjadi manusia yang seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif, berbahagia di dunia dan akhirat. Dalam melaksanakan pemasyarakatan ada 3 hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami, bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan, bukan pembalasan dan penjara. Yang kedua ada proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga. Yang ketiga ada proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didiknya pemasyarakatan serta anggota pemasyarakatan umum. Selain dalam menjalankan dan sistem pemasyarakatan, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip pemasyarakatan yang pertama, ayomi dan diberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai masyarakat yang baik dan berguna. Yang kedua adalah penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Maksudnya tidak boleh ada penyaksian terhadap narapidana dan anak didik, baik berupa tindakan, penyiksaan, perlakuan, ucapan, para perawatan maupun penempatan satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak dari dalam masyarakat bebas. Yang ketiga diberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Yang keempat, negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat, mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu
tatanan mengenai arah dan batasan, serta cara pembinaan warga pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga tidak diterima kembali oleh lingkungan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan warga pembinaan masyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menunjang tercapainya suatu sistem pembinaan yang berpedoman pada sistem pemasyarakatan, maka seharusnya perlu adanya kerja keras serta koordinasi yang baik antara semua unsur, salah satunya petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan penjahat fungsional, penegak hukum yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain seperti mempunyai latar belakang pendidikan dan teknis di bidang pemasyarakatan, melakukan tugas untuk bersifat lingkungan yang unit pelaksanaan teknik pemasyarakatan, ada memenuhi pemasyarakatan lain bagi fungsional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas pemasyarakatan terdiri atas pembinaan pemasyarakatan, pembimbingan pemasyarakatan, dan pengamanan pemasyarakatan. Pertama, pembinaan pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana dan anak pidananya atau intramural treatment, baik dilakukan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Yang kedua adalah pembimbingan pemasyarakatan, adalah petugas balai pemasyarakatan di luar tembok atau extramural treatment. Yang ketiga adalah pengamanan pemasyarakatan, adalah petugas yang melaksanakan pengamanan dalam kegiatan pembinaan. Selanjutnya, petugas pemasyarakatan merupakan penjahat fungsional penegak hukum yang diangkat untuk diberhentikan oleh menteri yang telah memenuhi pemasyarakatan antara lain memiliki latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan, melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan unit pelaksanaan teknik pemasyarakatan, memenuhi persyaratan lain bagi fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pembinaan dan petugas lembaga pemasyarakatan harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama narapidana dan anak didik lainnya. Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar, terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya. Hak warga binaan pemasyarakatan menurut pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Berdasarkan pengertian warga binaan di atas, maka terdapat 3 hal yang penting, yaitu narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan, yang kesemuanya ini dapat diuraikan sebagai
Menurut pasal 1 ayat 7 ayat butir 7, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Menurut pasal 1 ayat 8, anak didik pemasyarakatan adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas yang paling lama sampai berumur 18 tahun. Yang kedua, anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan ke lapas, anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak sipil, anak yang atas permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan pengadilan mau untuk dididik di lapas, anak paling lama sampai berusia 18 tahun. Dalam menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, seseorang warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, rekreasi, sekolah. Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut, maka secara tegas Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Hak-hak Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mendapatkan perawatan hak, baik perawatan jasmani, rohani. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan maupun pengajaran. Yang keempat, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan, dan mengikuti siaran media sosial lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, dan orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurungan masa pidana atau remisi, mendapatkan kesempatan derasimilasi termasuk cuti pengunjungan keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan dari semua hak-hak yang dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan dengan narapidana. Dengan demikian, pelaksanaan dalam batas-batas yang diizinkan. Penyampaian keluhan apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak lainnya yang ditimbulkan sehubungan dengan proses pemindanaan yang dilakukan oleh aparat lapas atau sebagai penghuni lapas, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan kepada kepala lapas. Ya, begitu. Terima kasih. Demikian pembahasan mengenai hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemindanaan menurut KUHP nasional dan praktiknya pemindanaan hukum pada sosial menghukum, tetapi juga ada soal memberikan kesempatan bagi narapidana untuk merubah menjadi individu yang lebih baik dan dapat diterima kembali ke masyarakat.